di pihak lain, pemerintah juga mengadakan penyesuaian, adjustment policy, kebijakan, di mana bansos misalnya belum turun, segera diturunkan. Dan lalu juga salah sasaran diperbaiki. Ada pemotongan di dalam bansos yang bisa menimbulkan kekerasan masyarakat, itu langsung diperbaiki. Nah, adjustment seperti ini penting. Selamat datang di podcast Ngobrol Politik Indonesia. Kali ini ada bersama Anda, saya Audrey Chandra, Sobat Ngopi. Nah, Sobat Ngopi, saat ini kita masih banyak melakukan kegiatan dari rumah. Itu artinya penyebaran COVID-19 masih terjadi di mana-mana. Apalagi sekarang ini ada varian baru ya, Delta Plus atau varian lokal. Nah, ini tentu yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita sampai kapan menghadapi COVID-19 ini? Karena bukan hanya COVID-19 mengganggu kesehatan, mengganggu ekonomi kita, tapi juga mengganggu politik Indonesia. Misalnya saja saya ambil contoh, ketika mungkin ada beberapa orang yang masih enggan untuk melakukan vaksinasi atau mungkin tidak mau mengikuti peraturan pemerintah, misalnya dengan PPKM darurat, yang menjadi pertanyaan adalah betul-betulkah itu karena memang ketakutan dari masyarakat itu sendiri atau justru mungkin nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk bisa menggoncang politik di Indonesia. Nah, sekarang ini Sobat Ngopi, untuk membahasnya saya tidak sendiri melalui gabungan virtual, sudah bersama dengan Bapak Dr. Castorio Sinaga, staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media. Halo, Horas Amang. Ya, Horas, Audrey, gimana kabar? Baik, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Ya, sehat, Audrey. Semoga juga Audrey sehat ya. Amin, amin. Boleh disapa dulu Pak, mungkin Sobat Ngopi yang saat ini Sobat lagi Ngopi nonton. semuanya dimanapun berada. Semoga Sobat Ngopi ya sehat walafiat dan juga kita bisa menikmati perbincangan kita sambil minum kopi sore ini bersama dengan Audrey dan saya, dan semoga perbincangan kita ini bisa ya rileks tapi bermanfaat ya Audrey ya. Betul. Ya. Bapak, saat ini menurut Bapak sendiri penyebaran COVID-19 di Indonesia kan saat ini ada yang namanya varian lokal atau varian Delta Plus ya. Ini melihatnya kalau dari kacamata seorang staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media seperti apa sih Pak? Ya, begini Audrey ya, memang ini gelombang COVID dengan varian Delta ini cukup menggenaskan ya, karena dua faktor ya kan. Yang pertama ya, penyebarannya sangat cepat menular dibanding dengan COVID yang sebelumnya atau yang awal tahun lalu sekitar bulan Maret. Cepat menular dan juga cukup berbahaya dalam pengertian di sini kalau kita dengarkan dari keterangan dari para ahli dari WHO ya kan, bahwa COVID Delta ini jauh lebih berbahaya dalam pengertian mengganggu kesehatan kita, khususnya mereka yang marginal atau kelompok rentan ataupun dengan komorbid ya, dengan penyakit bawaan. Nah, maka oleh karenanya memang mau tidak mau kita masyarakat, dan ini bukan hanya diserang di Indonesia, COVID Delta yang berasal dari India ini. Pertama kali kan COVID Delta ini diidentifikasikan oleh WHO bulan Oktober 2020 di India ya kan, sebagai satu varian baru ya, dan lalu ya menyebar bukan hanya ke Indonesia, tapi juga ke Amerika, ke Cina, lalu ke negara-negara yang menganggap bahwa gelombang pertama atau persoalan COVID sudah selesai. Seperti juga kita ya, Indonesia ini masuk tentu dengan cepat menyebar ketika pertama ditemukan, saya lupa persisnya, tapi dari rapat-rapat yang saya ikuti sekitar bulan Maret yang lalu ya, di Bali, lalu menyebar ke Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan sekarang sudah sampai hampir ke seluruh provinsi. Mana ya Pak ya? Iya benar. Jadi, nah oleh karenanya memang kita mau tidak mau kita harus
meningkatkan lagi yang disebut dengan kewaspadaan kita bersama lewat berbagai aturan untuk menyelamatkan masyarakat. Karena kita tahu pendekatan utama dari pemerintah di dalam menangani COVID ini adalah keselamatan rakyat adalah yang paling utama, ya. Nah, oleh karenanya kemarin kita lihat bahwa ada PPKM yang bersifat darurat itu, dan kita lihat dan data-data sudah mulai menunjukkan ada penurunan. Dan bahkan misalnya di beberapa kabupaten PPKM tersebut berhasil, ya, katakanlah di sini untuk mengurangi yang disebut dengan infeksi kasus baru, karena memang pada PPKM darurat kemarin itu sangat ketat, penegakannya sangat ketat, aturannya juga sangat ketat. Maka kita harapkan sekarang PPKM level 4 ini jangan dianggap lengah oleh masyarakat seolah-olah kita tidak darurat lagi, ya kan? Karena kadang-kadang definisi ini komunikasikan ke masyarakat itu kurang lengkap, tetapi masih harus kita tetap waspada dan juga seluruh elemen masyarakat bahu membahu, ya, secara bersama-sama menerapkan seluruh aturan yang ada di katakanlah di PPKM itu. Hanya itu caranya, dan juga masing-masing menjaga diri untuk menahan imun sistemnya. Begitu, Audrey, ya. Berarti kunci utamanya adalah kita harus taat sama apa yang disuarakan pemerintah, ya, karena itu baik buat kita. Nah, saat ini kan temanya adalah bukan hanya COVID, ya, tapi Bapak lebih kepada COVID kok bisa ganggu politik. Apa sih Pak hubungannya COVID-19 bisa ganggu politik kita? Ya, memang ada dua hal. Kalau satu persoalan entah itu kesehatan atau itu ekonomi atau itu non politik menjadi ditransformasikan menjadi masalah politik, biasanya ada dua. Pertama adalah by incident, artinya tidak diprogramkan, tidak didesain bahwa ada persoalan misalkan kesehatan kemarin ini yang memang kita harus terapkan PPKM darurat itu, dan lalu juga konsekuensinya adalah mengurangi secara total mobilitas masyarakat, aktivitas masyarakat, termasuk di dalamnya memang katakanlah di sini adalah para pedagang kecil, pasar, masyarakat yang biasa, komuter, ya kan, terdampak. Nah, mereka ini secara spontan merasa terancam juga, bukan hanya bagian dari kesehatan mereka, tetapi mungkin mereka menganggap bahwa mata pencaharian mereka itu terancam. Maka mereka melakukan perlawanan. Seperti kita lihat Satpol PP mencoba menertibkan dan lalu ada gerakan perlawanan. Ini by incident. Artinya spontan terjadi yang sebenarnya mungkin akar masalah adalah di dalam di dalam komunikasi. Mungkin masyarakat setempat belum menerima secara utuh apa aturan itu, untuk apa, dan bagaimana manfaatnya, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat, dan juga belum dapat pemahaman bahwa masyarakat juga dibantu lewat bantuan sosial bila mengikuti aturan itu. Nah, ini reaksi spontan, tapi ada by design memang. By design secara politik bahwa isu COVID ini, dan lalu juga dilihat resistensi masyarakat, ya, dijadikan menjadi sebuah perlawanan politik terhadap pemerintah, kan begitu, seperti yang kita lihat lewat berbagai medsos, dan juga kemarin terakhir itu berbagai rencana aksi secara nasional, bahkan demo sampai, gitu ya Pak, ya, demo untuk mendemoralisasi situasi politik, memanfaatkan psikologi sosial politik dari masyarakat yang mengalami kebingungan, kecemasan, ketakutan, dan segala macam, ataupun kerugian ekonomi, untuk menuntut lebih daripada hal-hal yang sebenarnya terjadi secara real di masyarakat itu. Yaitu berarti artinya ada jembatan ketika tadi misalnya pemerintah nih mau komunikasi ya Pak ya ke masyarakat, tapi kemudian ada semacam di tengah-tengah begitu ya, mungkin ada roaming ya Pak, seperti kita telepon gitu ya, ada gangguan-gangguan, sehingga mungkin saja itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk merusak pesan dari pemerintah itu, ya. Benar seperti itu, dan itulah kita sebut sebagai suatu perlawanan politik by design, direncanakan, diprogramkan, ya kan, dan juga diorganisasikan, kan begitu. Nah, kita katakan bahwa kita sudah mendeteksi, dan informasi itu tentu juga sudah dipahami oleh pemerintah,
Dan sebenarnya di dalam iklim demokrasi biasa, ya, dalam artian ada suatu katakanlah resistensi terhadap kebijakan publik yang didasarkan mungkin untuk melindungi kepentingan kelompok ini, tetapi sejauh ini kalau saya lihat isunya dan juga sejauh ini kalau saya lihat memang informasinya memang terjadi, ya, adanya disinformasi terhadap PPKM ini ke masyarakat. Dan ini yang kita katakan sebagai satu indikasi bahwa PPKM digunakan sebagai sebuah political tools untuk, ya kan, melawan pemerintah, misalnya begitu, ya. Nah, oleh karenanya kita lihat ada 3 hal elemen di situ di dalam perlawanan politik atau resistensi itu. Ada aktornya, biasanya kita lihat, oh ini kelompok oposisi atau orang per orang, dan dari situ kita melihat motifnya apa. Yang kedua juga isu yang dikembangkan juga kita bisa lihat dari sisi muatannya, sehingga kita akan bisa menebak kemana arah daripada gerakan ini, ya kan? Apakah sekedar ingin mempertanyakan katakanlah di sini keabsahan atau diskursus publik tentang kebijakan pemerintah, atau bahkan untuk menggulingkan pemerintah, kan begitu. Dan sampai ketiga adalah itu, Pak, bisa sampai seperti itu, padahal kan mungkin masyarakat juga mengerti, oh COVID ini wabah loh, pandemi loh, bukan hanya di dalam Indonesia. Itu bisa sampai seperti itu. Bisa, dan juga sudah terjadi memang di beberapa negara, dan itulah memang satu situasi dinamis dari masyarakat kita. Maka kita juga bisa menganalisa bagaimana apa substansi kampanye atau negatif kampanye yang dimunculkan, ya kan? Hal-hal informasi disinformasi mana yang dilemparkan ke publik yang bersifat menghasut dalam rangka mencapai tujuan mereka itu. Ini kita analisa dan kita bisa baca. Nah, singkatnya adalah memang di sini kita lihat satu proses transformasi persoalan non politik menjadi politik. Oleh karenanya di sini ada satu hal yang krusial. Pertama adalah soal komunikasi, ya. Memang kita akui, ya, bahwa di dalam penanganan COVID ini, ya kan, tidak ada yang sangat perfect karena kita semua, apalagi negara-negara lain sama seperti kita, tidak ada satu kebijakan yang fit for all di dalam penanganan COVID, karena begitu begitu banyaknya aspek yang harus diperhitungkan di dalam penanganan pandemi ini. Maka memang komunikasi selalu hal yang pertama. Dan kemarin ini, setelah kalau kita nilai bahwa pemerintah selalu mencoba untuk melemparkan isi daripada instruksi Menteri Dalam Negeri, menyebarkan, dan lalu masyarakat juga kita edukasi apa manfaatnya, ya kan, dan lalu bagaimana kita juga melihat kalau tidak kita lakukan ini resikonya adalah jatuhnya berbagai korban, mungkin saudara kita, kerabat kita, dan sebagainya. Maka terjadi suatu kesadaran sosial bahwa memang aturan itu harus ditaati agar inilah menjadi keselamatan kita, jalan keselamatan kita, baik itu secara kesehatan maupun ekonomi. Nah, setelah komunikasi ini, maka kita juga melihat bahwa adanya upaya-upaya memang dari pemerintah untuk memang mengubah polanya, artinya dalam pendekatan melaksanakan kebijakan tersebut. Dari mungkin yang pertama yang sudah juga dikoreksi oleh Presiden dan juga oleh Menteri Dalam Negeri, dari yang bersifat tegas tetapi kasar menjadi yang bersifat penegakan yang bersifat tegas tapi humanis, begitulah kira-kira, persuasif, ya kan begitu. Nah, dengan pola pendekatan berbeda itu ditambah lagi dengan itu, maka sebenarnya gejolak oposisi politik terhadap COVID ini semakin menurun karena tidak mendapat tempat lagi di dalam, katakanlah di sini, di dalam kebingungan masyarakat ataupun di dalam benak masyarakat. Nah, ini memang suatu dinamika yang harus kita lalui ketika suatu kebijakan yang begitu sebenarnya mendadak, ya, atau tiba-tiba mengendalikan perilaku sosial, perilaku individu masyarakat secara drastis, pasti ada pro kontra, pasti ada satu resistensi yang memang sejauh ini masih bisa diatasi dengan baik. Karena mungkin gini kali ya Pak, kalau misalnya ini kan memang nggak didesain juga kan, pandemi siapa yang tahu, apalagi ini sudah mau jalan 2 tahun ya Pak ya. Mungkin kalau dulu gini, kalau demo sudah ada aturannya, sampai jam 6 malam, terus kemudian harus lapor dulu ke pihak kepolisian kalau mau demo ya. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu ya kapan aja datangnya di mana, terus ini juga mengganggu pikiran dari masyarakat. Nah, bagaimana juga caranya agar tadi bisa komunikasi pemerintah ke masyarakat itu nyampe
dan akhirnya bukan hanya nyampe tapi juga bisa ngelakuin, Pak. Ya, itu dia. Ini sangat dibutuhkan satu orkestra, Audrey. Artinya pemerintah sendiri tidak bisa bekerja sendiri untuk menyampaikan ini secara baik utuh kepada masyarakat. Dibutuhkan media massa. Kedua, dibutuhkan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengedukasi, mensosialisasikan tentang isi peraturan itu dan kenapa peraturan itu muncul. Lalu juga dibutuhkan juga yang disebut dengan argumentasi-argumentasi yang bisa diterima oleh masyarakat dalam pengertian secara sederhana persoalan yang begitu kompleks tentang pandemi ini kita terjemahkan secara sederhana sehingga dipahami oleh masyarakat. Nah, bila proses komunikasi yang rasional seperti itu kita lakukan memang akan mengurangi yang saya sebut communication gap atau kesenjangan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat karena kita paham bahwa persoalan PPKM ini adalah persoalan yang sangat masih pengendalian hampir 250 juta penduduk Indonesia pada saat itu di dalam jangka tertentu untuk hal-hal yang memang sangat spesifik kan begitu. Nah, oleh karenanya saya kira ini pekerjaan kita bersama sehingga kita katakan bahwa relatif ya setelah PPKM darurat level 3 sudah mulai tenang. Artinya masyarakat sudah menerima dan sudah mencoba untuk memahami dan menjalankan aturan itu. Di pihak lain pemerintah juga mengadakan penyesuaian, adjustment policy, kebijakan di mana bansos misalnya belum turun, segera diturunkan. Dan lalu juga salah sasaran diperbaiki. Ada pemotongan di dalam bansos yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat, itu langsung diperbaiki. Nah, adjustment seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah bukan lagi per minggu atau per bulan, tapi day by day, sehingga masyarakat juga percaya, oh ya, pemerintah serius, dan juga pemerintah memang benar-benar memikirkan nasib kita, dan ayo kita sama-sama. Ini caranya untuk merangkul daripada masyarakat yang memang harus dilakukan. Oke, tapi mungkin gini juga Pak, kan mungkin ada beberapa orang yang merasa tanda tanya, ketika saya mungkin pemerintah baik, tapi mungkin nggak selamanya orang melihat juga ternyata pada saat di jalannya itu juga berjalan dengan baik. Mungkin juga ada suara-suara dari masyarakat gitu ya Pak ya, ingin menyuarakan ini loh yang kurang, yang ini loh yang harus diperbaiki, tapi mungkin ada sebagian orang yang melihat kok langsung tiba-tiba misalnya ketika ada yang bersuara langsung ditindak begitu, padahal mungkin itu suara-suara dari masyarakat. Karena ini kan jadi dilema ya Pak ya, satu sisi misalnya pemerintah juga bukannya untuk membendung menutup mulut dari masyarakat, enggak gitu. Tapi gimana caranya hal ini bisa dikomunikasikan supaya apa saran dari masyarakat kami bisa terima, tapi satu sisi juga silakan bersuara dengan baik juga. Itu gimana sih Pak? Itu kan dilema ya, apalagi ini media sosial. Iya, benar. Ini sebenarnya memang boleh kita katakan bahwa pelajaran kita kemarin untuk PPKM darurat itu menunjukkan kepada kita satu inti persoalan memang harus kita benahi adalah komunikasi. Ya, baik itu dari segi kualitasnya, salurannya, kredibilitasnya, dan juga outreach-nya, jangkauannya, ya kan begitu. Nah, saya lihat ya, memang di dalam komunikasi ini memang masyarakat agak terlambat mendapatkan apa yang terjadi dan bagaimana dia harus katakanlah bersikap kepada situasi itu cukup membingungkan. Misalnya waktu kehabisan oksigen, ya masyarakat rumah sakit semua penuh dan sebagainya. Ini kita tonton, masyarakat menonton di media, masyarakat mendengar, masyarakat menerima, dan ini memang sangat begitu mencemaskan sehingga memang rawan, rentan sekali masyarakat kita untuk digiring kepada hal-hal yang tidak benar. Ada katakanlah di situ fakta yang begitu mencemaskan. Tapi ketika misalnya pemerintah dalam hal ini kesehatan ya, misalnya soal obat, Kominfo mengeluarkan tentang aplikasi untuk melihat di mana rumah sakit yang itu satu menyebar juga aspek positif seperti itu. Obat di mana tersedia. Nah, kita hanya melihat bahwasanya ketika masyarakat diberikan suatu situasi tetapi diberikan jalan keluar untuk menghadapi situasi itu, maka di situ ada terjadi perbaikan. Nah, kita juga di Kemendagri melihat itu dengan daerah. Kadang pemerintah daerah merasa masih belum begitu memahami kemana PPKM ini, bagaimana. Dan lalu dengan adanya komunikasi, entah itu melalui Mendagri,
Kunker dan juga sebagainya, maka relatif seluruh gap itu akan diisi. Nah, saya pikir kita sudah agak melewati soal krisis seperti itu. Kalau dibanding misalnya negara lain, saya coba contoh Brazil yang sangat begitu akhirnya berujung ke kaos, ya. Dan lalu beberapa negara di Tunisia misalkan, ya, itu sama seperti kita, COVID menjadi alasan untuk terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal. Kan ini termasuk kita, Australia juga loh Pak, Australia ada demo. benar, mereka kayak Australia, demo dan demonya sangat keras sekali. Di Inggris juga demikian, karena pelarangan mobilitas, ya kan begitu. Nah, itu terjadi karena memang ya kembali lagi masyarakat langsung tidak diberikan komunikasi yang cukup baik. Nah, kita di sini masih saya kira sangat baik sekali. Sekarang sudah ada satu quote and quote stabilitas yang baik berdasarkan pemahaman daripada masyarakat tentang PPKM ini, dan juga terjadi konsolidasi, ya, penyesuaian di mana hal-hal yang merisaukan langsung tetap ditangani. Begitu Audrey, kalau saya lihat menilai, dan semoga ini tetap kita bisa pertahankan, karena memang pandemi ini adalah musuh kita bersama, bukan hanya musuh Audrey, saya atau penonton atau Pak Menteri, atau musuh kita bersama. Harus kita tanggulangi secara bersama, apapun peran kita dan bagaimanapun posisi kita, karena itu menentukan juga, karena COVID tidak mengenal pejabat atau rakyat, dia bisa menyerang siapa saja, kira-kira demikian. Ya. Tapi nanti ketika kita bisa nggak sih Pak, ketika kita keluar dari COVID-19 yang meskipun emang nggak tahu ya apakah tahun depan atau kapan, kita juga nggak ada yang tahu Pak. Nah, cuman ketika keluar itu bisa nggak sih Indonesia menjadi negara yang menang, bukannya negara yang sebaliknya begitu, yang tetapi menjadi negara yang solid masyarakatnya. Malah kalau sekarang ya Pak, yang melihatnya memang masyarakat justru mungkin dari dulu yang kitanya tadinya kurang mau menolong orang jadi lebih banyak menolong orang. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa nanti Indonesia ini menang loh, benar-benar menang melawan COVID, bukannya sebaliknya malah chaos dan ditunggangi oleh pihak manapun gitu ya. Ya, saya kira ini poinnya sangat penting Audrey. Setiap satu krisis itu ujian bagi seluruh sistem yang ada yang kita tuh, baik itu politik, keuangan, kesehatan, sosial, dan sistem pemerintahan kita. Ini memang ujian sangat keras sekali. Bukan hanya dialami Indonesia, oleh semua dunia hampir mengalami yang sama. Maka inti daripada kekuatan untuk melawan COVID ini ada sebenarnya bukan hanya di sistem di pemerintah atau di satu sistem, tapi di keseluruhan yang kita sebut sebagai gotong royong kebersamaan, dan juga di sini saya katakan selalu adalah modal sosial kita, yaitu masyarakat bersama-sama dengan kita, ya, dengan pemerintah untuk mencoba bahu-membahu resource memobilisasikan semua sumber daya untuk melawan COVID ini. Kalau ini terjadi terus, sebenarnya ini memperkuat sistem-sistem yang ada. Kasih contoh misalnya tentang bagaimana sistem kesehatan kita oleh COVID ini diuji, ya. Istilahnya itu kalau saya lihat diuji dari berbagai segi kemampuan dan kapasitas sistem kesehatan kita. Mulai dari sarana prasarana rumah sakit, obat-obatan, tenaga kerja kesehatan, lalu juga respon cepat ICU, sistem ICU, dan sebagainya, laboratorium, segala macam. Nah, sampai sekarang nampak dari kalau kita lihat, kita analisa dari tahun kemarin sampai sekarang sudah banyak sangat berkembang sekali, ya. Bahkan di tengah-tengahnya bahkan banyak inovasi yang berkembang, dan ini menurut saya adalah membuat sistem kesehatan itu makin mampu, makin mumpuni, makin tahan, kan begitu. Nah, begitu juga di sistem yang lain. Dengan satu syarat sebenarnya di sini adalah bila kita bicara sistem, kita bicara fungsi. Dan kita bicara fungsi ini tidak bisa independensi semua, saling tergantung sama-sama lain. Nah, oleh karenanya saya kira inti kekuatan kita di sini adalah kebersamaan kita semua, tanpa melihat kelas, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat ini pejabat pemerintah, ini rakyat, tidak. Harus sama-sama. Sehingga memang inilah modal sosial kita yang harus kita gerakkan, kita ingatkan kepada masyarakat, karena tanpa itu maka yang terjadi adalah krisis ini akan memporak-porandakan kita sendiri. Saya lihat sudah mulai berjalan. Saya orang sosiolog, saya melihat bagaimana volunteerism, kerelawanan bangkit di dalam persoalan COVID itu. Jangankan dan itu nggak ada ya Pak, sebelum COVID itu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Jangankan kita bicara tentang sumbangan 2T dari
Aikido Tio, pengusaha di Sumatera Selatan. Tetapi kita lihat volunteerism di tingkat RT RW yang di mana mereka menjadi relawan dari Satgas COVID. Ya kan, kerelawanan di dalam membuat dapur umum, kerelawanan di dalam membagikan masker dan segalanya. Ini kekuatannya masih ada. Maka oleh karena saya lihat kalau itu masih bergerak, kita punya optimisme untuk bisa saling bahu-membahu istilahnya melawan COVID ini dengan cara bergotong royong demikian. Saya kira itu sedang kita alami. Makanya saya katakan Mbak Audrey, kalau ini kita lulus ya, ini memang kita akan menjadi bangsa yang sangat besar sudah tahun uji, dan kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu memang ya bagus dan selalu memang mempunyai daya tahan di setiap krisis. Ya, dulu kita sudah mengalami banyak krisis dan selalu kita mempunyai suatu modal sosial yang kuat gitu. Tapi mungkin ini juga pelajaran buat kita bersama ya Pak ya, ketika misalnya sebelum kita menghadapi COVID kan memang guncangan politik di Indonesia besar banget ya Pak, dari pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Nah, tapi mungkin ya itu ya, balik lagi Pak ya, ketika kita menghadapi pandemi, orang menjadi bergotong royong, menjadi satu. Nah, mungkin ini juga pelajaran politik yang mahal supaya benar-benar kita jaga buat sampai nanti di 2024 ataupun mungkin pemilihan lain-lainnya, ini juga solidaritas ini bisa terjaga loh, meskipun kita berbeda pilihan, tapi kita bisa bergotong royong dan saling membantu. Benar, di situ intinya sebenarnya pelajaran politiknya ada di situ, Aldo. Cuman memang kalau kita lihat ya, pengalaman kita menangani COVID ini, kita juga mempunyai catatan di sistem pemerintahan dan politik kita secara hierarki seperti yang terjadi sekarang ini. Misalnya ada pemerintah pusat di mana katakanlah seperti Kemendagri mengeluarkan instruksi tentang PPKM. Lalu kalau saya amati daerah yang terdiri dari 548 provinsi, kabupaten, dan wali kota, tidak sama-sama melihat persoalan COVID ini menjadi sebuah persoalan bersama. Ada tingkatan yang berbeda-beda. Kedua, di zaman otonomi daerah ini juga harus kita catat bahwa hubungan antara pusat dan daerah itu cukup rentan dalam pengertian apa yang dianjurkan atau harus ditegakkan belum tentu serta-merta terjadi di daerah. Nah, inilah memang risikonya kalau kita mengatakan sistem pemerintahan kita yang terdesentralisasi. Ini harus menjadi catatan ke depan dibanding dengan sistem yang lebih katakanlah di sini monolitik ya, seperti Cina, sekali mengeluarkan aturan sampai ke desa dia udah langsung dilaksanakan, harus tunduk semua. Ini kita masih banyak terlalu longgar sehingga memang kadang-kadang ya itu tadi. Nah, buktinya sudah jelas. Wah, ini COVID muncul lagi. Oh, ini sudah lewat muncul lagi. Nah, ini membuat kesadaran bagi kita memang saya belum tahu sistem seperti apa yang paling pas. Tetapi kalau menurut saya bahwa satu sama lain antara sistem ini saling berhubungan, pusat dan daerah ini dulu harus kita samakan persepsinya, samakan langkahnya, dan juga katakanlah samakan strateginya gitu. Iya, setuju sih Pak, karena memang meskipun misalnya Pak Presiden bilang, oke, dikembalikan lagi ke kepala daerah, karena kepala daerah yang paling tahu kan melihat situasi seperti apa. Benar. Tapi harusnya kepala daerah juga benar-benar melihat lagi rujukan yang pusatnya gitu ya Pak, meskipun memang nanti dikembalikan lagi ke daerah gitu ya Pak maksudnya ya. Benar, harus ada semacam dialog dan juga kita harapkan kepala daerah juga harus memiliki suatu sense of trust yang sama dengan pusat. Kedua, lebih mau mengambil inovasi ya, karena memang kepala daerah harus di garda terdepan di dalam perlawanan COVID ini, tidak bisa tidak, karena memang urusan pemerintahan ini sudah dibagi habis kepada kepala daerah. Nah, oleh karenanya dari sini kita melihat dan mendorong agar kepala daerah ini cukup proaktif, inovatif, dan juga memiliki diskresi yang positif untuk mengambil tindakan-tindakan yang cepat, ya terukur, agar daerahnya benar-benar aman dan melaksanakan seluruh aturan-aturan dalam perlawanan COVID ini. Ya. Oke, mungkin pesan juga Bapak untuk Sobat Ngopi yang saat ini nonton, saya lebih ke kaum milenial juga yang kadang ini sekarang ini juga bisa mempersuasi orang gitu ya, tapi secara positif harapannya dengan obrolan kita ini. Mungkin pesan untuk Sahabat Ngopi nih, generasi milenial, generasi awal, generasi muda gini, untuk bisa menyebarkan
pesan yang baik juga. Benar. Supaya kita cepat aja nih keluar dari COVID, karena nggak enak kan masih ada di pandemi gitu. Ya, sahabat kopi, saya kira ini pesan saya untuk di dalam acara itu. Pertama adalah semua sahabat kopi kita harus aware bahwa COVID Delta ini dan mungkin juga varian yang selainnya itu cukup berbahaya untuk kesehatan kita, ya kan? Maka oleh karenanya mohon sahabat kopi juga memiliki peran untuk meneruskan informasi agar ya kita tetap mematuhi prokes. Kan sebenarnya inti daripada perlawanan COVID ini adalah di samping imun sistem, menjaga imun sistem kita harus mengendalikan perilaku kita dengan mengikuti prokes, yaitu 5M itu. Selalu cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak sosial, dan lalu juga menghindari kerumunan, ya kan? Karena di sanalah tempat pengembangbiakan ataupun penularan COVID itu. Dan lalu mengurangi mobilitas, ya kan gitu. Itu saya kira pesan saya. Yang kedua adalah sahabat kopi juga harus sadar bahwa persoalan COVID ini bukannya persoalan di Indonesia, tapi di seluruh negeri. Yang harus direspon mulai dari perilaku tingkat individual sampai kita pada tingkat kolektif masyarakat, ya. Nah, oleh karenanya tidak perlu sahabat ngopi ini ikut-ikutan untuk menjadi katakanlah sini objek berpolitik yang digiring untuk hal-hal yang destruktif, ya kan. Persoalan ini kita tangani bersama. Pemerintah mempunyai sumber daya dan juga pemerintah akan berhasil bila bersama dengan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karenanya di sini saya kira sahabat kopi itu harus menyadari bahwa di sini yang diuji adalah kebersamaan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Saya kira itu pesan saya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan saling tetap kita mengingatkan tentang bagaimana peraturan PPKM. Kita ingatkan rekan-rekan kita, sahabat kita, keluarga kita, atau yang paling dekat dengan kita agar tetap kita kuat di dalam menghadapi cobaan pandemi ini. Gitu. Satu lagi mungkin. Oke. Ya. Satu lagi Pak, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa jangan sampai misalnya kita tidak sadar bahwa kita terprovokasi hal-hal yang mungkin justru membuat makin keruh nih, bukan makin keruh misalnya dalam seperti apa, tapi lebih keruh ketika masyarakatnya tidak mau menggunakan masker misalnya, atau ini COVID ini terlalu lama, saya nggak mau lagi mematuhi PPKM gitu. Nah itu gimana caranya supaya biar sahabat ngopi itu tahu, oh ini loh berita yang benar, oh ini loh berita yang harus saya bagikan, oh ini yang harus saya lakukan dan tidak saya lakukan. Ada tips Pak? Ya benar. Saya kira yang pertama adalah untuk itu adalah saya kira sahabat ngopi harus waspada, jangan menjadi korban disinformasi atau korban dari hoaks yang beredar yang memang bertujuan sangat memang destruktif. Maka oleh karenanya selalulah merujuk informasi yang resmi. Kalau tentang COVID itu selalu dari Kementerian Kesehatan selalu memberikan updating setiap hari dan juga memberikan sebanyak mungkin pengetahuan kita tentang COVID. Juga di Kemendagri seluruh aturan-aturan PPKM ya, entah itu di fasilitas publik itu selalu ada, dan kita selalu menyebarkan lewat puspen ya, seperti sekarang ini, seperti ngobrol-ngopi, dan juga dari Kominfo ya kan. Di Kominfo juga mereka membuat banyak informasi. Informasi-informasi seperti inilah yang mestinya katakanlah dikonsumsi dan juga disebar. Jangan terjebak pada disinformasi yang sebenarnya ingin mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat dalam rangka tujuan politik tertentu, membangun persepsi, memperluas resistensi, sampai pada tujuan akhir mereka ya mau membangun satu gejolak politik yang akhirnya merugikan kita semua. Padahal kita tahu bahwasanya sudah jelas sekali ancaman kita adalah COVID, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hanya bisa diatasi dari pengendalian perilaku. Tidak ada hubungannya ya Pak ya dengan 2024 atau mungkin persaingan. Benar ya, tidak ada, belum ada hubungannya, karena dengan demikian kita nanti di 2024 nanti ada lagi topik lainnya. Demikian Andri saya kira. Ya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Castorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Bidang Politik dan Media yang sudah berbagi
untuk Sobat Ngopi, ternyata COVID-19 tadi lagi-lagi bukan hanya, kalau dulu mungkin kita bilang, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi imun, mempengaruhi ekonomi, tapi juga dapat mempengaruhi politik kalau misalnya memang kita tidak benar-benar bijak melihat bahwa suatu pandemi ini kita harus perangi bersama, bukan untuk bisa memecah satu sama lain, karena tujuannya baik, tujuannya ke depan kita mau sama-sama menjadi pemenang untuk bisa keluar sebagai negara Indonesia yang menang terhadap COVID-19. Terima kasih sekali lagi Bapak Castorius, kapan-kapan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Audrey. Terima kasih dan kita sampai. Terima kasih sahabat Ngopi semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Castorius dan Sobat Ngopi. Kapan-kapan kita bertemu lagi dalam podcast Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Dan terima kasih. Saya Audrey Chandra. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.